siapa sebenarnya yang mendamaikan Bilar sama Lesti? Anda tahu nggak? Sebelum berangkat umroh, Lesti sama Bilar itu sudah sepakat berdamai pada saat Bilar mendatangi Lesti malam-malam ke rumah sakit dan minta maaf. Itu aku tahu dari orang dalam. Karena banyak benar orang yang meminta saya jadi pengacaranya, tapi saya kan terlalu sibuk, ya. Wartawan juga banyak benar, jadi saya tidak pernah campuri. Gue cuma lihat aja gitu, sorry jangan samain. Gue perempuan yang punya prinsip. Ketika gue digebukin sama laki gue, sekali aja, jangan 10 kali ya dalam setahun, sekali aja dia ngomong kasar sama gue, dia ngomong binatang, langsung gue gugat. Sorry ya, gak bisa gue gitu, karena gue udah selalu sama bapak gue, soalnya penyayang sama mama gue. Prinsip orang beda-beda, setuju, tapi bukan berarti terus gue ikut campur urusan orang. Diundang di sini tuh harusnya bukan saya, Om Ded. Siapa tuh? Ada tuh, seorang suami yang kemarin banting tulang. Tapi iya, harusnya ya, kan itu somasi banget kan, banting tulang tapi tulang istrinya. Aduh. Untuk kamu yang di sana yang membanting tulang, hey, itu bukan tugas kamu, itu job desk-nya Undertaker. Bisa kamu yang lakuin. Kasian banget ya. Sekarang dia lagi sibuk bikin CV ya. Karena kan udah ditolak di TV. Iya. Terima gak tuh? CV TV. Oke. Aduh, kasihan banget ya. Tadinya dia kerja temenan sama kru-kru, sekarang sama Lina Job Street. Iya, selalu email-email ya. Aska nggak tahu tuh yang gitu-gitu. Iya, kasihan banget. Pelaku kekerasan akan melakukan sebuah pola yang sama, manipulasi. Dia akan menyesal atau pura-pura menyesal, dia akan minta maaf atau pura-pura minta maaf, dan kemudian dia akan baik-baikin. Sudah banyak pelaku kekerasan begitu berhadapan dengan korbannya takut gitu, traumanya masih ada, dia bisa sanggup nyium kaki, meluk, bahkan sujud gitu segala macam untuk minta maaf, menyesal, menyatakan menyesal, dan kemudian baik-baikin. Bisa, dan itu dia banyak yang luluh loh ya, luluh dan terulang lagi. Jadi maksud saya, tidak ada pelaku yang takut pada korbannya. Lesti hebat, baru yang pertama nih, nggak perlu yang kedua atau ketiga, sudah selesai ya, laporan dia. Kalau dia meneruskan laporan dan nggak cabut laporan, artinya dia pahlawan buat semua orang, bukan cuma Indonesia. Kita batasi Indonesia lah ya, Indonesia, laki-laki maupun perempuan yang menjadi korban para pelaku kekerasan tersebut. Jadi ini efek jangka panjang lebih ngeri daripada cuma sakit fisik. Jadi istilahnya gini, kalau ada istilah simpelnya, digambarnya di sini, sakitnya di sini, dan itu nggak berhenti dalam fokus. Yo bana ampun kami mencari parangai kau les. Yo bana ampun. Babagai-bagai parangai yang kau buat, babagai-bagai. Kapatang baru les kau buat asam lambung kami naik. Kini kau buat lo darah tinggi kami naik lagi. Tai tahu kau les. Kapatang mana ngaka babarito. Kau kane tangan dek laki, kau kane cakia, kane seret, kane kapruk bagai. Rusuh hati kami les, rusuh. Yo mana rusuh hati kami kuha, makan kami nak namuah. Masak kami dan amuah, sagalo kami dan amuah. Rusuh kami les. Sampai-sampai naik asam lambung kami les. Kini kau buat lo parangai balik ya. Sekancang itu kau melaporkan laki kau, sekancang itu lo kau mencabut laporan tu balik. Kau mangga, kini kau poles kau mangga kau. Betul korek. Yang katanya udah dibanting, udah dicekek, yang rahangnya katanya udah bergeser. Ya, gua rasa otak lu udah geser, makanya lu masih bisa balikan lagi sama si Laler. Lu maafin deh tuh si Laler ya. Lu nggak tahu nih ini skenario, lu mau ngeprank apa lagi? Lu udah ngeprank kita semua. Kalau lu di Smackdown dihajar habis, lu harusnya diem aja di rumah, laporan ke tembok, ya, atau ke orang tua lu. Lu nggak kasihan sama orang tua lu? Lu bilang lu mau memaafkan karena Tuhan lah yang membolak-balikan hati manusia. Si Laler mah tetap Laler. Ya nggak bakal terbolak-balik itu hatinya. Orang nggak cinta malah lu aja yang bucin. Bucin abis. Tadinya emak-emak tuh ya nangisin lo gitu, ikut prihatin. Kalau sekarang emak-emak memuntah lihat gaya lo ya. Tapi terawangan gua nggak bakal salah, lo akan tetap bercerai. Jangan ngeprank kedua kali lagi ya, dasar lo
pemerasan HP. Kisah KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang sudah selesai dari sisi hukum, kini meninggalkan cerita-cerita tersendiri. Bukan sebuah cerita karangan orang tak bertanggung jawab, namun salah satunya disampaikan oleh Hotman Paris, pengacara kondang yang belakangan kerap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma ini, mengungkap sebuah fakta yang didapatkannya dari sumber yang ia sebut sebagai orang dalam. Hotman bercerita tentang perdamaian antara Lesti dan Bilar. Menurut Hotman Paris, perdamaian itu terjadi sudah lumayan lama, bukan spontan pada saat pencabutan laporan oleh Lesti ketika suaminya telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan oleh pihak yang berwajib. Diketahui sebelumnya, setelah mengalami dugaan KDRT, Lesti pun menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah pulang ke rumah karena sudah diizinkan oleh dokter, Lesti pun kemudian memilih untuk melakukan umroh. Saat berada di rumah sakit, Lesti Kejora diketahui sempat dijenguk oleh Rizky Bilar. Bahkan kala itu keduanya sudah berdamai. Hotman mengatakan bahwa Bilar juga sudah minta maaf ketika itu. Sebelum berangkat umroh, Lesti dan Bilar sudah berdamai. Pada saat Bilar mendatangi Lesti malam-malam ke rumah sakit dan minta maaf, itu aku tahu dari orang dalam, kata Hotman di laman Instagramnya, Hotman Paris Official, baru-baru ini. Sebelum Hotman Paris menyampaikan hal tersebut, ternyata pengacara Rizky Bilar sebelum digantikan oleh Hotma Sitompul sudah mengatakan hal senada. Menurut Ade Ervil Manurung, pasangan tersebut sudah berlaku mesra saat di rumah sakit. Waktu Bilar membesuk si Lesti ke rumah sakit, itu mereka manja-manjaan, tutur Ade Ervil Manurung di Polres Metro Jakarta Selatan. Ade juga menambahkan bahwa sikap keduanya kala itu masih seperti suami istri pada umumnya. Bahkan Bilar menyuapi istrinya sebagaimana mereka suami istri, sambungnya. Menurut Ade Ervil, permasalahan yang terjadi di antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar hanya dibesar-besarkan saja. Padahal keduanya sampai saat itu tak ada masalah yang sampai besar. Mereka nggak ada masalah, sebenarnya hanya dibesar-besarkan saja, imbuhnya. Selain itu, nama Baim Wong beberapa waktu lalu menjadi isu panas di media sosial. Namanya dibicarakan warganet bersamaan dengan momen Lesti Kejora yang menjadi korban KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Baim Wong menjadi target bullying dan panen hujatan gara-gara membuat konten edukasi tentang KDRT. Namun, warganet justru menganggap Baim Wong melakukan prank kepada institusi kepolisian. Imbasnya, Instagram Baim Wong pun dihujani komentar-komentar negatif dari warganet. Bahkan Baim Wong sampai dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini, ketika Lesti Kejora memutuskan untuk mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, keadaan juga berubah ke Baim Wong. Ia yang semula dihujat warganet mendadak mendapat banyak permohonan maaf kepada Baim Wong. Warganet menyampaikan mohon maaf karena terlalu tergesa menghujat Baim Wong. Pembelajaran di sini, kita tidak seharusnya menjudge orang hanya dengan satu sisi. Lihatlah dari semua sisi. Memang, tidak seharusnya KDRT dibuat lelucon. Lihatlah sekarang yang jadi korban kasus KDRT sendiri seperti membuat lelucon. Tidak hanya Baim Paula yang memanfaatkan sesuatu demi konten. Hampir semua artis, orang-orang biasa berbuat seperti itu. Let's not be hypocrite, tulis warganet di unggahan terakhir Baim Wong. Sorry bang, gue ngehujat lo kemarin. Lo sih kalah greget pranknya sama si Bilar, timpal warganet yang lain. Maafin gua juga bang, yang udah ikut sebel ternyata konten lo membongkar hal ini, tambah akun Al-Samuri. Tidak sedikit juga yang membandingkan komentar-komentar Baim Wong saat awal perkara Lesti Kejora muncul. Dengan saat Lesti Kejora mencabut laporan, mereka kemudian justru meminta Baim Wong untuk kembali mengupload konten yang sudah di take down itu.
Bang Baim, tolong upload lagi video prank polisinya ke YouTube. Karena kami kecewa, Lesti lebih parah ngeprank. Satu Indonesia, tulis yang lain. Rindu konten-kontennya bosku dan keluarga Baim Wong. Semoga ujiannya cepat selesai dan bisa menghibur rakyat Indonesia. Amin. Timpal yang lain. Terlepas dari itu, Baim Wong sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf atas konten prank yang membuat gaduh itu. Baim Wong menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah dan tidak patut. Namun, laporan terhadapnya tetap diproses Polres Metro Jakarta Selatan. Bagaimana menurut pendapat Anda?